Ya mau gimana lagi, gue dipaksa gitu. Iya. Gak lama dari itu, si bokapnya Bima itu kayak nyiapin pernikahan, dan pernikahannya tuh di tanggal 21 Juni. Kalau di hari itu ya, pernikahan itu tuh jadi kayak random karena ini nikahnya di hari Selasa. Bukan kayak pernikahan lain, bukan di Sabtu, bukan di Minggu. Iya. Nah singkat cerita, pernikahannya udah tinggal hitungan hari lagi. Tapi si Bima tuh akhirnya kayak berantem besar sama si cewek ini karena suatu alasan lah. Karena Bima marah banget nih. Tanpa pikir panjang, si Bima tuh ngomong ke cewek ini, dari awal juga bukan karena saya cinta sama kamu. Saya juga disuruh keluarga saya. Biar keluarga saya puas, saya nikah sama kamu. Nah karena si cewek ini sakit hati banget denger omongan Bima, akhirnya dia langsung pergi gitu aja. Jadi batal tuh pernikahannya Bi. Nah, bokap sama kakek Bima tuh langsung tahu. Dia bener-bener marah banget, mereka marah banget ke Bima. Sampai bokapnya Bima tuh nampar si Bima tuh kenceng banget. Dan yang lebih gila lagi juga, kakeknya Bima tuh sampai ngeludahin Bima berkali-kali. Wah anjing. Literally ngeludahin gitu. Gila. Ya karena Bima digituin ya dia marah banget lah, stres banget lah. Akhirnya cabut dari rumah, kabur. Nah baru 2 jam Bima pergi, Bima tuh dapat telepon dari bokapnya buat pulang karena si kakeknya Bima tuh kena serangan jantung. Nah wajar aja karena kakek tuh udah umur 78 tahun di cerita ini ya. Bima yang masih marah banget sebenarnya, tapi mau nggak mau ya pulang dong karena kakek kandung gua sakit. Mau nggak mau ngejenguk lah tuh. Dia balik lagi ke rumah, diajak ngobrol lah nih si Bima sama bokapnya, dan diajak ke kamar kakeknya. Nah seumur hidup nih, si Bima tinggal di rumah ini. Untuk pertama kalinya akhirnya Bima masuk ke kamar kakeknya. Oh oke. Karena selama 25 tahun belum pernah dia sama sekali masuk ke kamar kakeknya ini. Dilarang. Dilarang, dan emang akhirnya karena larangan itu yang sebenarnya Bima nggak tahu alasannya apa, ya mau nggak mau dia juga ya udah gue nggak masuk gitu loh. Nah pas waktu masuk ke kamar kakek ini ya, Bima tuh bener-bener kaget banget karena dia ngelihat ada beberapa manusia yang digantung di atas langit-langit kamarnya si kakeknya ini. Terus di seputaran kasurnya ini nih, kasur si kakeknya ini kayak digarisi lingkaran merah itu, dan Bima tuh yakin banget kayaknya tuh lingkaran merah tuh darah. Waduh. Oh shit. Asal tuh dari darah gitu. Dan pas Bima ngeliat ke pojokan kamarnya si kakeknya ini, dia ngeliat kayak ada sosok tinggi gede gitu ngeliatin Bima. Tapi dia nggak tahu bentukannya tuh kayak gimana, nggak jelas karena dia ngeliat cuma kayak bayangan hitam dan matanya tuh jelas warna merah gitu. Akhirnya bokapnya Bima bilang kayak gini, ini udah waktunya kamu tahu Bim, kita selalu ngerasa kamu belum siap, tapi akhirnya kami gagal. Nah kakeknya di atas kasur ini kan udah lemes banget, udah sakit banget kan. Dia tuh cuma ngebaca kayak ada secari kertas dipegang sama kakeknya ini. Nah habis itu ayahnya Bima tuh kayak minta Bima buat ngambil kertas yang dipegang sama kakek itu. Dan si bokapnya Bima ini nyuruh Bima buat ngomong di depan si sosok tinggi besar itu. Bima awalnya ketakutan, tapi karena rada dipaksa sama bokapnya, akhirnya dia pasrah lah dan langsung ngambil kertas itu dari kakeknya. Dan dia jalan ke depan si sosok tinggi besar ini. Bima ngebacain kertas itu, dan ini tulisannya Jawa ya, gue nggak bisa nyebutin karena gue juga takut nih. Tapi kalau diartin tuh dibilang kayak gini, 6 kali panggil aku dalam setiap masa yang kehidupan, yang dipisahkan dengan 6 bagian korban untukku. Nah maksudnya itu kayak pola hidup dan mati para perempuan di kehidupan mereka itu kelipatan 6. Dan 6 keturunanmu pasti akan tersenyum lebar. Maksudnya bayarannya itu yang mereka dapat nih setelah mengabdi ke iblis ini, ke Wellwalk ini, sampai turunan ke-6 akan kaya raya. Oh. I see. Nah sewaktu Bima selesai ngebaca surat ini pakai bahasa Jawa ya, si sosok ini tuh langsung kelihatan jelas banget bentukannya kayak gimana. Bima tuh ngeliat dari yang tadinya sosok tinggi besar hitam matanya merah, sekarang Bima bisa ngeliat jelas banget kalau sosok di depan mata dia itu adalah perempuan yang perutnya tuh banyak banget kayak goresan besar gitu dan berdarah-darah. Terus tuh rambutnya panjang acak-acakan. Nah sosok ini tuh yang disebut si Wellwalk ini. Si Wellwalk ini tuh langsung jalan ngedeketin si kakek itu. Dan di situ sosok ini, si Wellwalk ini tuh jarinya tuh panjang banget kukunya Nah si Bima ngeliat jelas banget si Wellwalk ini tuh langsung nusuk tenggorokan si kakek ini sampai tembus pakai kukunya. Wah. Anjing. Bener-bener dia ngeliat jelas banget ya kakeknya meninggal ditusuk sama Wellwalk ini. Dan pas tangannya si Wellwalk ini tembus ke badannya si kakek ini, si Wellwalk itu langsung ngambil kayak ada secari kertas gitu yang sama persis sama apa yang Bima pegang. Dia ngambil dari badan si kakek ini. Terus si Wellwalk ini ngomong ke Bima, ini pakai bahasa Jawa ya, sampean kudu ngrungokno wong-wong mau, iki rogos yang kudu dibayar.